Buntut dari kritikan Edi Baskoro Yudhoyono tentang negara yang gagal, akhirnya terungkap fakta-fakta putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono selama ini pernah mengikuti rapat di Komisi 6 DPR RI. Nah, Andre Rosiade yang membongkarnya. Andre Rosiade sebagai sesama anggota Komisi 6 DPR RI mengajak Mas Ibas untuk hadir di dalam rapat Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini pun bisa secara fisik datang langsung dan juga secara virtual, ujar anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Menurut Andre Rosiade, daripada teriak-teriak di luar, mendingan mengikuti rapat di anggota Komisi 6. Ya, misal dari BUMN. BUMN kan ada banyak, ada rumah sakit dan macam-macam. Seharusnya ide-ide Mas Ibas disampaikan di dalam rapat, bukan teriak-teriak di luar. Sehingga Ibas bisa mengerti dan memahami apa kekurangan di BUMN untuk mengatasi pandemi ini. Padahal BUMN jelaslah sangat berkontribusi dalam penanganan pandemi. Tetapi Ibas malah teriak-teriak di luar, malah di sosmed. Seharusnya kan meneriak-neriakan tersebut di dalam rapat Komisi 6 itu lebih elegan, lebih gentle. Ide dari Mas Ibas sebagai anggota Komisi 6 sangat diperlukan dalam rapat-rapat tersebut. Tetapi kenapa tidak hadir? Yaitu menurut Andre Rosiade. Untuk lebih simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Andre Rosiade tantang Ibas, jangan beraninya teriak di luar. Buntut dari kritikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono yang mengkhawatirkan Indonesia menjadi negara gagal atau failed nation dalam menangani pandemi, akhirnya terungkap fakta bahwa putra bungsu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu selama ini tidak pernah hadir dan mengikuti rapat di Komisi 6 DPR RI. Sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir secara fisik maupun secara virtual, ujar anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade kepada wartawan. Andre Rosiade mengatakan terkait kritik dan kekhawatiran Ibas itu dirinya sangat memahaminya. Mengenai kritik Mas Ibas, mengenai negara kita bisa jadi negara failed dalam menghadapi pandemi, saya sebagai sesama anggota Komisi 6 DPR, tentu saya bisa sangat memahami kritik dan kegelisahan Mas Ibas. Lanjut politisi Partai Gerindra itu, akan tetapi jika Ibas mengikuti rapat kerja maupun rapat dengan pendapat di komisi tempatnya bertugas, menurut Andre, secara gamblang Komisi 6 DPR RI bisa memberikan ruang Ibas untuk mengeluarkan pendapat atau saran. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi bisa kita meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat, lalu soal produksi obat-obatan dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi ini. Lalu juga bisa mendorong dalam rapat agar holding BUMN rumah sakit yaitu Pertamedika, IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan juga ICU untuk lebih maksimal melayani masyarakat, termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen. Selain itu, Ibas juga meyakini bisa mendorong agar penanganan pandemi ini di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga apa yang dikhawatirkannya itu tidak sampai terjadi. Bisa mendorong Kemendak untuk memastikan oksigen ada di pasaran. Ini pasti, karena kalau diproduksi saja tanpa dipastikan ada di pasaran nanti jadi masalah baru. Serta Mas Ibas juga bisa mendorong Menteri Investasi agar melarang investor dari luar negeri memasukkan tenaga kerja asing saat PPKM darurat itu lanjutnya. Anggota Dewan Pembina Gerindra Sumbar itu meminta Ibas untuk hadir dalam rapat dibandingkan berteriak di luar. Jadi daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa secara fisik maupun virtual. Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI yakni Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengaku khawatir negara Republik Indonesia NKRI yang kini dipimpin Presiden Joko Widodo tidak mampu menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi ini.
dan pada akhirnya menjadi Indonesia sebagai negara gagal dan violent nation atau violent nation. Jangan sampai negara kita disebut violent nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujar Ibas kepada wartawan di Jakarta Rabu 7 Juli 2021. Ibas mengungkapkan, akibat pandemi yang melanda Indonesia, banyak anggota keluarga, sahabat, dan kolega yang terinfeksi hingga meninggal, menunjukkan bahwa pandemi semakin mengganas. Karenanya Ibas pun mempertanyakan kira-kira hingga kapan situasi ini akan terjadi di tanah air. Sampai kapan bangsa kita harus begini, lanjutnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas kini sedang menjadi sorotan. Ini setelah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu melontarkan narasi violent nation terkait penanganan pandemi di Indonesia. Terlebih Ibas tidak terlihat dalam rapat Komisi 6 DPR RI yang digelar Kamis 8 Juli siang. Seperti diketahui, Ibas merupakan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Komisi 6 menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir secara virtual yang dibahas soal penyertaan modal negara tahun 2022. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima. Rapat Komisi 6 yang digelar terbuka untuk umum itu dihadiri 27 anggota Komisi 6. Laporan Sekretariat Komisi 6 berdasarkan daftar hadir 27 orang dan 9 dari fraksi yang hadir. Ketidakhadiran Ibas ini disindir oleh dua anggota Komisi 6, yakni Andri Rosiade dan Ahmad Baidowi. Duanya menyarankan sebaiknya Ibas menyampaikan kritik ke pemerintah dalam rapat Komisi 6. Mengenai kritik Ibas tentang kita bisa jadi negara violent dalam menghadapi pandemi. Sebagai sesama anggota Komisi 6 DPR, tentu saya bisa sangat memahami kritik dan kegelisahan Ibas, kata Andri Rosiade di Jakarta pada Kamis 8 Juli. Sementara itu, Baidowi menyebut Ibas seharusnya bisa melakukan hal serupa. Dia menyindir kehadiran Ibas di rapat Komisi 6 DPR. Saya itu satu komisi dengan Mas Ibas. Dia juga mengikuti perkembangan di Komisi 6. Nah, alangkah produktif jika hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi, bukan di media, terang Baidowi. Baidowi pun menyindir balik Ibas. Ada pepatah, jangan main api jika tidak mau terbakar. Giliran dikritik balik kok malah sewot. Kami sebagai partai koalisi sama sekali tidak asal bapak senang. Jika ada kebijakan pemerintah tidak pas, kami kritik ataupun memberikan saran dan masukan, terutama melalui jalur konstitusional yang tersedia, papar Sekretaris Fraksi P3 DPR tersebut. Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Putu Supatma Sudana mengatakan setiap fraksi punya mekanisme penugasan dan pengaturan juru bicara. Mas Ibas sendiri juga aktif bertugas di DPR RI. Beliau ikut mengawal setiap proses mengambil keputusan di DPR. Beliau berperan penting tidak hanya di Komisi 6, tapi juga di Badan Anggaran sebagai pimpinan, jelas Putu. Diketahui mengenai kritik Mas Ibas mengenai negara bisa jadi negara violent dalam menghadapi pandemi. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6 DPR tentu saya bisa sangat memahami kritik dan kegelisahan Mas Ibas. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Andri mengatakan, dalam rapat dengar pendapat RDP di Komisi 6, Ibas bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan tupoksi komisi tersebut yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat. Lalu soal produksi obat-obat dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi ini, lalu juga bisa mendorong dalam rapat agar holding BUMN rumah sakit yaitu Pertamedika, IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan ICU untuk lebih maksimalkan melayani masyarakat, termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen, tutur Andri. Kepada Kemendak, lanjut Andri, Ibas sebagai anggota Komisi 6 juga bisa memberikan dorongan resmi untuk penanganan pandemi. Bisa mendorong Kemendak untuk memastikan oksigen ada di pasaran. Ini penting karena kalau diproduksi saja tanpa dipastikan ada di pasaran, nanti jadi masalah baru. Serta Mas Ibas juga bisa mendorong Menteri Investasi agar melarang investor dari luar negeri memasukkan tenaga kerja asing saat PPKM darurat ini, tutur Andre.